Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Di sini kelompok 3 dari kelas 5B izin memaparkan hasil diskusi kami mengenai penentuan umur simpan dari Sirpala dengan metode ASLT pendekatan Arrhenius. Baik, di mana anggota kelompok 3 itu terdiri dari Ananda Fuziah, Aura Putri Azarin, Adelia Silviana, Siti Ahmawati, dan saya sendiri, Fauzia Anissa. Jadi, buah pala merupakan komoditas yang dapat diolah menjadi berbagai produk turunan. Salah satu bentuk diversifikasinya adalah sirup pala yang diproduksi oleh IKM Sari Fruit di Kabupaten Sitaro, Sulawesi Utara. Namun, sirup pala yang beredar di pasaran belum mencantumkan umur simpan atau tanggal kadaluarsanya. Padahal, informasi umur simpan sangat penting karena berhubungan langsung dengan mutu dan keamanan produk. Dengan adanya umur simpan, konsumen mendapatkan jaminan bahwa produk yang dikonsumsi tetap terjaga kualitasnya. Penetapan umur simpan juga menjadi bagian penting dalam penelitian dan pengembangan produk pangan baru. Untuk itu, penelitian ini menggunakan metode Accelerated Shelf-Life Testing atau ASLT dengan pendekatan Arrhenius. Metode ini dipilih karena mampu memperkirakan umur simpan secara cepat, akurat, dan efisien. Nah, tujuan penelitian ini adalah menentukan umur simpan sirup pala serta memberikan masukan kepada industri sebelum produk dipasarkan. Setelah kita mengetahui latar belakang dan tujuan penelitian, selanjutnya saya akan menjelaskan prinsip yang digunakan dalam penentuan umur simpan sirup pala. Penelitian ini itu tidak menggunakan penyimpanan biasa yang memerlukan waktu lama, melainkan metode khusus yang lebih cepat. Metode tersebut adalah Accelerated Shelf-Life Testing atau ASLT. Prinsipnya adalah mempercepat kondisi penyimpanan, misalnya dengan menaikkan suhu sehingga proses kerusakan produk dapat muncul lebih cepat. Dengan begitu, umur simpan produk bisa dihitung tanpa harus menunggu waktu yang panjang. Perhitungan umur simpan dalam metode ini menggunakan persamaan Arrhenius. Persamaan ini menjelaskan hubungan antara suhu dengan laju reaksi kerusakan. Semakin tinggi suhu, laju kerusakan semakin cepat, sehingga umur simpan produk menjadi lebih pendek. Baik, yang selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai desain eksperimen yang dilakukan pada penelitian jurnal acuan kami, di mana jurnal acuan kami ini melakukan penelitian eksperimen kuantitatif yang dilakukan di laboratorium, dan dalam menentukan umur simpan dari produknya yaitu sirup pala digunakan metode Accelerated Shelf-Life Testing atau ASLT dengan pendekatan Arrhenius, di mana prinsipnya ini nanti produknya akan disimpan pada suhu-suhu yang dipercepat atau lebih ditinggikan sehingga bisa memprediksi atau bisa mempercepat kerusakan produk tersebut, sehingga nantinya kita bisa memprediksi umur simpan dari produk tersebut dalam kondisi normal. Lalu dalam penelitian ini digunakan 3 level suhu akselerasi yaitu suhu 30, 35, dan 40 derajat Celcius dan akan memprediksi umur simpan pada suhu targetnya yaitu 27 derajat Celcius. Lalu selanjutnya ada parameter yang dipantau pada jurnal ini, itu ada 2 parameter yaitu parameter pH dan juga kadar gula, di mana akan diamati selama 28 hari dari hari ke-0 sampai hari ke-28 yang nantinya akan dilihat tren perubahan pH dan juga perubahan kadar gula selama proses penyimpanan. Selanjutnya untuk proses analisisnya dapat dilihat pada diagram di sebelah kanan ini, di mana pertama-tama itu sampel yaitu sirup pala itu sendiri akan disimpan di 3 suhu akselerasi tadi yaitu 30, 35, dan 40 derajat Celcius. Lalu setelah mendapatkan hasil pengamatan dari rentang waktu yang sudah ditentukan, itu nanti akan diamati atau dianalisis dengan regresi linear untuk mendapatkan nilai laju kerusakan atau nilai K pada setiap suhu. Selanjutnya data nilai K inilah yang nantinya akan digunakan untuk membuat persamaan atau grafik Arrhenius, yaitu hubungan antara ln K dengan 1 per suhu dalam Kelvin untuk menghitung energi aktivasinya. Lalu setelah mendapatkan kedua energi aktivasi dari parameter pH dan juga parameter kadar gula, maka dilakukan perbandingan di mana parameter yang paling sensitif terhadap perubahan suhu akan menjadi parameter kritis dalam penentuan umur simpan. Nantinya dalam memasukkan nilai K dan nilai EA ke dalam persamaan Arrhenius, disitulah nanti dapat dihitung atau dapat diprediksi umur simpan dari produk sirup pala itu sendiri pada kondisi nyata suhu ruang 27 derajat Celcius. Baik, yang selanjutnya saya akan menjelaskan desain eksperimen yang digunakan di dalam jurnal acuan kami, di mana di dalam jurnal acuan kami ini melaporkan bahwa penelitian dilakukan secara eksperimen kuantitatif pada di laboratorium, dan dalam menentukan atau memperkirakan umur simpan pada produknya yaitu sirup pala digunakan metode Accelerated Shelf-Life Testing atau ASLT dengan pendekatan Arrhenius, di mana prinsipnya ini produk akan disimpan pada suhu yang lebih tinggi untuk mempercepat proses kerusakan sehingga umur simpan itu bisa diprediksi di dalam suhu normal. Dan di dalam penelitian ini digunakan 3 suhu akselerasi yaitu suhu 30 derajat, 35 derajat, dan 40 derajat Celcius. Kemudian hasilnya akan dipakai untuk memperkirakan umur simpan pada suhu target. Selanjutnya untuk parameter yang dipantau di dalam jurnal penelitian ini itu adalah parameter pH, karena parameter ini dianggap paling peka terhadap perubahan kualitas. Selanjutnya nanti hasil dari pengamatan parameter pH ini dilakukan secara berkala mulai dari hari ke-0 sampai hari ke-28 untuk melihat pola atau tren perubahan selama penyimpanan. Selanjutnya nilai pH yang diukur itu dianalisis dengan regresi linear untuk mendapatkan laju kerusakannya. Selanjutnya ketika nilai K-nya sudah diketahui, itu akan dimasukkan ke dalam plot Arrhenius atau hubungan antara ln K dan 1 per suhu di dalam Kelvin untuk menghitung energi aktivasi. Nah, nantinya dengan memasukkan atau mensubstitusikan nilai K dan nilai energi aktivasi ke dalam persamaan Arrhenius akan didapatkan prediksi umur simpan produk pada suhu target tersebut. Adapun metode pembuatan produk yang digunakan terdapat beberapa alat dan bahan yang dipakai dalam proses ini. Untuk alat digunakan instrumen analisis seperti pH meter, inkubator, viskometer, dan refraktometer untuk mengukur kualitas produk. Selain itu, dipakai juga peralatan sederhana seperti kompor, panci, wajan, loyang, stainless, dan pisau. Sementara itu, bahan yang digunakan cukup sederhana, yaitu daging buah pala sebagai bahan utama dan gula sebagai pemanis sekaligus pengawet alami. Selanjutnya, terdapat proses pembuatan sirup buah pala. Pertama, pemilihan bahan buah pala yang bagus akan dipilih, lalu dicuci hingga bersih, dan dilakukan pengupasan untuk memisahkan kulit dari bijinya. Kemudian daging buah pala direndam dengan larutan garam selama 12 jam. Perendaman ini berfungsi untuk mengurangi rasa sepat. Setelah itu dilakukan sterilisasi atau pencucian dengan air panas agar lebih higienis. Pengolahan sari buah diambil dengan cara pengepresan, kemudian disaring sebanyak 5 kali hingga jernih. Kemudian terdapat pemasakan. Pada tahap ini ditambahkan gula sebanyak 70%, lalu dimasak kurang lebih selama 20 menit. Terakhir, strip buah pala dikemas hingga menjadi praktis, aman, dan memiliki daya simpan yang lebih lama. Selanjutnya, terdapat proses pembuatan sirup buah pala. Pertama, pemilihan bahan buah pala yang bagus akan dipilih, lalu dicuci hingga bersih, dan dilakukan pengupasan untuk memisahkan kulit dari bijinya. Kemudian daging buah pala direndam dengan larutan garam selama 12 jam. Perendaman ini berfungsi untuk mengurangi rasa sepat. Setelah itu dilakukan sterilisasi atau pencucian dengan air panas agar lebih higienis. Pengolahan sari buah diambil dengan cara pengepresan, kemudian disaring sebanyak 5 kali hingga jernih. Kemudian terdapat pemasakan. Pada tahap ini ditambahkan gula sebanyak 70%, lalu dimasak kurang lebih selama 20 menit. Terakhir, strip buah pala dikemas hingga menjadi praktis, aman, dan memiliki daya simpan yang lebih lama.
Selanjutnya, terdapat proses pembuatan sirup buah pala. Pertama, pemilihan bahan buah pala yang bagus akan dipilih, lalu dicuci hingga bersih, dan dilakukan pengupasan untuk memisahkan kulit dari bijinya. Kemudian daging buah pala direndam dengan larutan garam selama 12 jam. Perendaman ini berfungsi untuk mengurangi rasa sepat. Setelah itu dilakukan sterilisasi atau pencucian dengan air panas agar lebih higienis. Pengolahan sari buah diambil dengan cara pengepresan, kemudian disaring sebanyak 5 kali hingga jernih. Kemudian terdapat pemasakan. Pada tahap ini ditambahkan gula sebanyak 70%, lalu dimasak kurang lebih selama 20 menit. Terakhir, strip buah pala dikemas hingga menjadi praktis, aman, dan memiliki daya simpan yang lebih lama. Selanjutnya yaitu prediksi umur simpan sirup pala. Parameter kritis yang digunakan sebagai batas penentu umur simpan sirup pala adalah pH, karena memiliki nilai energi aktivasi yang paling kecil yaitu 425,66. Setelah nilai energi aktivasi diketahui, maka umur simpan dapat dihitung dengan rumus kinetika reaksi OD 1, yaitu T sama dengan ln 0 dikurangi ln AT dibagi K. A0 itu sebagai pH awal, AT sebagai pH kritis akhir, dan K sebagai konstanta laju reaksi pada masing-masing suhu penyimpanan. Setelah hasil perhitungan, didapatkan prediksi umur simpan sirup pala di berbagai suhu. Pada suhu 27 derajat Celcius, memiliki umur simpan 13,6 minggu. Pada suhu 30 derajat, memiliki umur simpan 12,7 minggu. Dan pada suhu 35 derajat, memiliki umur simpan 19,4 minggu. Terakhir, pada suhu 40 derajat Celcius, memiliki umur simpan 10,3 minggu. Baik, untuk selanjutnya yaitu rekomendasi penyimpanan dan pengemasan sirup pala. Untuk penyimpanan, yang pertama yaitu simpan pada suhu rendah sekitar 27 derajat Celcius atau lebih dingin untuk memperlambat degradasi mutu dan menghambat kerusakan kimia. Yang kedua yaitu hindari suhu penyimpanan yang tinggi karena dapat mempercepat penurunan kualitas. Yang ketiga yaitu simpan di tempat kering dan terhindar dari cahaya matahari langsung. Untuk pengemasan, yang pertama yaitu gunakan kemasan tertutup rapat berbahan plastik atau kaca yang memiliki sifat penghalang oksigen dan kelembapan untuk menjaga mutu dan memperpanjang umur simpan. Yang kedua yaitu mencantumkan tanggal produksi dan tanggal kadaluarsa untuk memudahkan kontrol kualitas. Selanjutnya yaitu penentuan umur simpan berdasarkan parameter yang diambil. Di sini kelompok kami menggunakan pH sebagai parameternya. Dapat dilihat bahwa pada hari pertama seluruh perlakuan suhu memiliki pH yang sama yaitu 2,97 dan mengalami penurunan seiring dengan semakin lamanya penyimpanan. Yang mana pada minggu keempat masing-masing perlakuan yaitu perlakuan suhu 30 derajat Celcius itu mencapai pH 2,94, lalu perlakuan suhu 35 derajat Celcius mencapai pH 2,93 dan perlakuan suhu 40 derajat Celcius mencapai pH 2,92. Data pH yang terdapat pada tabel 1 tersebut kemudian ditetapkan sebagai ordo 0. Lalu untuk menentukan ordo 1 yaitu dengan menghitung ln dari ordo 0 sebagaimana yang disajikan pada tabel 2. Dari tabel ordo tersebut, selanjutnya dibuat grafik untuk mendapatkan persamaan regresi dan nilai R kuadrat dari masing-masing perlakuan suhu. Jika sudah didapatkan persamaan regresi dan nilai R kuadrat, selanjutnya yaitu dipilih salah satu ordo yang memiliki nilai R kuadrat yang paling besar. Apabila dilihat pada tabel 3, maka ordo yang memiliki nilai R kuadrat terbesar adalah ordo 1. Sehingga nilai persamaan regresi dari ordo 1 akan digunakan untuk perhitungan tahap selanjutnya. Persamaan ordo 1 tersebut kemudian dikelompokkan berdasarkan perlakuan suhunya yang kemudian akan disubstitusikan sebagai sumbu X dan sumbu Y. Mulanya ditentukan nilai K dan A yang didapat dari persamaan regresi ordo 1, di mana nilai K di sini merupakan nilai B yang terdapat pada persamaan regresi dan letaknya berada di samping X. Penentuan nilai A dan B ini mengikuti persamaan regresi, yaitu Y sama dengan BX plus A. Suhu yang mulanya menggunakan derajat Celcius ini diubah ke derajat Kelvin, lalu disubstitusikan ke rumus 1 per T untuk diubah menjadi sumbu X, di mana T di sini itu merupakan suhu perlakuan dalam satuan Kelvin. Lalu untuk menentukan sumbu Y, ini didapatkan dari mencari nilai ln K. Selanjutnya, setelah didapatkan sumbu X dan sumbu Y, yaitu dibuat grafik, yang kemudian akan menghasilkan grafik seperti berikut. Dan persamaan regresinya yaitu Y sama dengan minus 3865,9X ditambah 6,6094 dan R kuadratnya yaitu 0,7581. Selanjutnya, setelah mendapatkan grafik Arrhenius pada perhitungan sebelumnya, kita masuk ke tahap perhitungan konstanta Arrhenius, di mana data ln K yang sudah diplotkan terhadap 1 per T dalam satuan Kelvin itu diperoleh persamaan regresi linear sebagai berikut, yaitu Y sama dengan minus 3865,9X plus 6,6094. Yang kemudian kemiringan garis atau slope dari regresi linear ini disetarakan dengan nilai energi aktivasi per R sehingga digunakan untuk menghitung energi aktivasi itu sendiri. Sementara untuk nilai interceptnya yang sebesar 6,6094 ini merupakan faktor ln KO atau faktor frekuensi konstanta Arrhenius. Sehingga setelah mendapatkan dua parameter ini, kita ini bisa mendapatkan atau menghitung laju kerusakan pada setiap suhu melalui persamaan Arrhenius, yaitu ln K sama dengan ln KO dikurang energi aktivasi per RT. Selanjutnya, dilakukan perhitungan untuk setiap suhu di mana suhu-suhu tersebut diubah ke dalam Kelvin, yaitu suhu 30 derajat menjadi 303 Kelvin, suhu 35 derajat menjadi 308 Kelvin, dan suhu 40 derajat menjadi 313 Kelvin. Lalu suhu Kelvin tersebut diubah menjadi 1 per T, dia dapatkan hasil sebagai berikut dan didapatkan nilai K-nya atau nilai laju kerusakannya. Nah, sebelum mendapatkan nilai K tersebut itu dilakukan substitusi ke dalam regresi linear tersebut. Seperti itu, sehingga hasil dari substitusi ini itu menunjukkan bahwa semakin tinggi suhu itu nilai K-nya itu semakin besar, yang berarti laju kerusakan produk semakin cepat pada suhu penyimpanan yang lebih tinggi. Nah, nilai K ini atau nilai laju kerusakan produk ini akan digunakan untuk memperkirakan umur simpan dengan menentukan waktu yang dibutuhkan sampai tingkat kerusakannya itu tidak dapat diterima oleh konsumen lagi. Baik, selanjutnya setelah kita memperoleh konstanta K atau laju kerusakan pada setiap suhu, kita akan lanjut ke tahap berikutnya, yaitu perhitungan dari umur simpan produk itu sendiri. Nah, di sini kita menggunakan persamaan kinetika ordo 1 karena berdasarkan data sebelumnya reaksinya itu mengikuti reaksi ordo 1, di mana persamaannya adalah TS sama dengan ln A0 dikurang ln A per K, di mana A0 adalah parameter mutu awal produk atau pH awal produk, A-nya sendiri adalah batas mutu akhir yang masih diterima, K-nya sendiri adalah konstanta laju kerusakan pada suhu penyimpanan. Selanjutnya, di dalam tabel ini ditampilkan beberapa proses perhitungan pada setiap suhu, yaitu contohnya pada 30 derajat Celcius dengan nilai K-nya 0,0213 dan selisih ln A 0,01015 diperoleh umur simpan sekitar 4,75 hari. Sementara itu pada 35 derajat Celcius umur simpannya itu sedikit lebih lama, yaitu 5,16 hari, dan pada suhu 40 derajat itu umur simpannya lebih tinggi, yaitu 5,29 hari. Nah, hasil ini menunjukkan bahwa pada rentang suhu uji umur simpan produk itu malah sedikit lebih lama pada suhu yang lebih tinggi. Nah, sehingga bisa disimpulkan bahwa umur simpan dari produk itu bisa terjadi karena reaksi kerusakan tidak hanya dipengaruhi oleh suhu, tapi juga dari faktor lain seperti kadar air ataupun aktivitas enzim yang terdapat di dalam produk tersebut, yaitu sirup pala itu sendiri. Apabila dilakukan perbandingan dengan jurnal acuan, hasil yang didapatkan antara jurnal acuan dengan perhitungan kelompok kami berbeda karena jurnal acuan menggunakan dua parameter, yaitu pH dan kadar gula, yang kemudian langsung dikonversi ke dalam satuan hari. Sedangkan perhitungan yang dilakukan kelompok kami hanya menggunakan satu parameter saja, yaitu parameter pH, yang